Selamat datang di channel horor ini. Kali ini aku akan membawakan kisah cerita horor tentang malam satu suro. Malam itu tepat malam satu suro. Gue Rian bareng 3 teman gue Aldi, Dimas sama Fajar iseng banget nyari pengalaman mistis. Katanya ada sendang mata air tua di pinggir desa yang orang kampung nyebut sendang setan. Konon tiap malam satu suro sering ada suara gamelan sendiri dan bau amis kayak darah. Awalnya gue mikir, masa sih? Tapi karena penasaran, ya udah, kita janjian buat kesana jam 11 malam. Dari sore kita udah ngumpul di warung kopi deket jalan desa. Aldi kayak biasa sok paling berani. Dia bilang, kalau cuma sendang mah gue pernah lebih serem. Percuma lu takut bro. Fajar kelihatan paling ragu. Dia beberapa kali bilang, bro nggak enak gue. Malam satu suro tuh emang malam keramat. Tapi Aldi malah ngeledek, jangan-jangan lu yang bikin takut setan. Kita ketawa. Meskipun dalam hati gue juga deg-degan. Entah kenapa malam itu anginnya lain. Daun-daun bambu yang tumbuh di pinggir warung kayak bisik-bisik sendiri. Sekitar jam 10 lebih kita mulai jalan kaki ke arah sendang. Jalannya setapak gelap, cuma ada lampu senter HP. Tiap langkah kedengeran banget, kayak tanah sama kerikil yang kita injak pun ikutan ngeri. Gue inget banget begitu nyampe deket kebun bambu, udara berubah jadi lebih dingin. Padahal bulan purnama langit terang, tapi hawanya tetap dingin kayak habis mandi keringet dingin. Perjalanan ke sendang gak jauh, paling cuma 10 menitan, tapi rasanya kayak sejam. Bayangin, kanan kiri cuma semak, pohon bambu, dan suara jangkrik yang tiba-tiba berhenti kalau kita jalan. Aldi tetap jalan paling depan, gue di belakang dia, terus Dimas sama Fajar. Gue bisa denger Fajar baca doa di belakang gue. Begitu nyampe di depan sendang, kita semua diem. Sendang itu kecil, cuman kayak kolam alami selebar 2 meter. Airnya kelihatan hitam karena gelap, di sekitarnya ada batu besar, pohon beringin yang akarnya ngejulur ke tanah, dan bau amis. Sumpah, bau amisnya nyengat banget kayak darah basi yang nggak dicuci. Gue nahan napas takut muntah. Aldi nyeletuk. Nah ini dia sendang setan, kelihatannya biasa aja kan? Dia ngeluarin HP, nyalain kamera. Tiba-tiba Fajar narik tangan gue. Bro, lu denger nggak? Gue pasang kuping. Awalnya nggak ada apa-apa. Tapi lama-lama ada suara gamelan sayup kayak suara angklung sama gong. Pelan banget kayak dari dasar air. Rambut gue langsung meremang. Dimas juga melotot. Lu denger juga kan? Aldi masih ketawa kecil, walaupun mukanya mulai tegang. Paling cuma suara angin. Tapi tangannya gemeter pas dia ngerekam. Gue perhatiin air sendang. Ada yang aneh, kayak ada yang gerak di bawahnya. Padahal nggak ada angin kenceng. Aldi ngedeket ngarahin kamera HP ke air. Dan pas itulah, bayangan perempuan berbaju putih muncul di permukaan air. Bukan kayak pantulan, tapi beneran ada sosok yang lagi duduk di atas batu. Nunduk rambut panjang nutupin muka. Astagfirullah. Fajar langsung mundur. Aldi masih ngerekam. Perempuan itu tiba-tiba ngangkat kepala. Muka pucat, mata hitam kayak lubang kosong dan senyum. Senyum yang lebarnya nggak normal. Kayak sobek sampai pipi. Gue nggak bisa gerak. Badan gue kaku, tangan dingin, napas gue cepet. Perempuan itu berdiri pelan. Tangannya lentur, gerak kayak penari tradisional. Suara gamelan makin keras. Dari sendang muncul kayak ada yang mau keluar. Gue nyadar, kita ngelakuin kesalahan besar. Kita ganggu tempat ini pas malam satu suro. Tiba-tiba, dari air sendang muncul tangan lain. Tangan pucat, kurus, kuku panjang. Disusul kepala botak penuh luka. Sosok itu keluar setengah badan. Kayak ngerangkak naik dari dasar air. Bau amisnya makin nyengat. Aldi ngelangkah mundur. Bro, kabut. Dia bilang. Tapi terlambat. Suara gamelan berubah. Bukan kayak musik lagi, tapi jadi jeritan nyaring. Kayak ribuan orang kesakitan. Tanah di sekitar kita getar. Dimas jatuh terduduk. Fajar nangis sambil baca ayat. Gue nyoba tarik Aldi, tapi dia masih ngerekam. Gue harus dapat semua rekamannya. Perempuan itu ngelangkah ke arah Aldi. Tangannya ngelambai pelan, kayak ngajak Aldi ikut. Aldi gemeter, tapi mukanya kayak ketarik. Dia jalan pelan, ngelangkah ke arah perempuan itu, matanya kosong. Gue teriak, Aldi jangan! Tapi Aldi nggak denger. Pas Aldi deket, perempuan itu ngelus kepala Aldi. Dan detik berikutnya, Aldi jatuh ke tanah kejang-kejang. Dari mulutnya, keluar darah segar. Gue mundur, badan gue lemas. Fajar teriak, ya Allah Aldi. Tapi nggak ada yang bisa kita lakuin. Air sendang jadi merah. Dari dalamnya muncul banyak sosok. Anak kecil tanpa muka. Wanita buntung, lelaki kepala botak. Mereka kayak berdiri di atas air nari-nari pelan. Aldi diem. Matanya melotot kosong, bibirnya sobek, darah ngucur. Perempuan itu ngelirik ke gue. Matanya kosong tapi rasanya nusuk ke hati. Kalian mau ikut pesta?
Katanya suaranya kecil tapi jelas banget di kuping gue. Gue mau lari tapi kaki gue berat. Kayak ada yang narik. Dimas juga nangis, bro. Kita nggak bisa gerak. Fajar terus baca doa. Gue cuma bisa lihat Aldi tergeletak. Dari tubuhnya, kayak ada bayangan hitam yang keluar, melayang ke arah sendang. Aldi nggak bergerak lagi. Perempuan itu ketawa. Suaranya cempreng bikin telinga sakit. Gue tutup kuping, tapi suaranya tetap masuk. Sosok-sosok di atas air juga ketawa. Gue lihat Fajar pingsan, jatuh ke tanah. Dimas kayak setengah sadar, mukanya pucat banget. Gue ngerasa kayak pingsan juga, pandangan gue kabur. Entah berapa lama tiba-tiba gue ngerasa Fajar yang baru sadar nyeret gue sama Dimas. Kita harus cabut sekarang, katanya. Gue nggak tahu dapat tenaga dari mana, tapi gue ikut narik Dimas. Kita lari ninggalin Aldi. Suara gamelan ngikutin kita di belakang. Makin kenceng, pohon-pohon kayak hidup. Napas gue berat, kaki gue gemeter. Gue nggak berani nengok ke belakang. Gue cuma mau keluar dari tempat sialan ini. Begitu kita keluar dari jalan setapak, sampai deket kampung, suara gamelan langsung hilang. Gue jatuh terduduk di tanah ngos-ngosan. Fajar nangis, Dimas juga. Kita bertiga cuma bisa diem. Aldi nggak ada sama kita. Gue nyesel banget. Pagi-pagi kita balik ke Sendang sama warga. Tapi di sana, Aldi nggak ada. Cuma ada HP-nya jatuh di tanah. Layarnya pecah, dan ada bercak darah di sampingnya. Orang kampung bilang, kalau ada yang ganggu Sendang itu pas malam 1 Suro, bakal diajak ikut pesta, dan nggak bakal balik. Semenjak malam itu, hidup gue nggak pernah sama. Tiap malam 1 Suro gue dengar suara gamelan jauh di telinga. Kadang, pas gue tidur, gue mimpi Aldi berdiri di pinggir Sendang, ngeliatin gue sambil senyum lebar. Bibirnya masih sobek. Gue sering mimpi Aldi bilang, lu juga harus ikut, Rian. Gue bangun sambil keringet dingin. Fajar juga ngaku sering mimpi yang sama. Dimas entah kenapa, makin sering sakit-sakitan, mukanya pucat terus. Sampai hari ini Aldi nggak pernah ketemu. Polisi bilang dia hilang, tapi kita tahu dia bukan hilang. Dia diajak ikut pesta darah itu. Kadang gue nyalahin diri sendiri. Kalau aja gue nggak ikut-ikutan Aldi, kalau aja gue cegah dia ngerekam, mungkin Aldi masih ada sama kita. Tapi semuanya udah telat. Dan pesan gue cuma satu. Jangan pernah datang ke Sendang Setan pas malam 1 Suro. Jangan pernah ikut-ikutan nyari pengalaman mistis. Karena ada hal-hal yang nggak bisa kita lihat, dan kalau kita nekat, kita nggak bakal bisa balik. Sejak malam itu hidup gue, Rian, berubah total. Gue kira setelah kita kabur ninggalin Aldi, semuanya bakal balik normal. Tapi gue salah, dan sangat salah. Malam pertama setelah kejadian itu, gue nggak bisa tidur. Setiap merem gue kebayang muka Aldi pas terakhir kali. Matanya kosong, bibirnya sobek sampai pipi, darah ngucur dari mulutnya. Suara gamelan itu juga kayak masih nyangkut di telinga gue, pelan tapi jelas. Kayak ada yang mainin gamelan di bawah kasur gue. Besoknya, gue, Fajar, sama Dimas ketemuan lagi di warung kopi yang sama. Kita semua kelihatan kayak mayat hidup. Mata gue sembab, Dimas pucat banget. Fajar juga kelihatan linglung. Kita cuma diem. Gue nyoba nyebut nama Aldi, tapi Fajar langsung nunduk. Dan Dimas bilang pelan, bro, lu juga denger gamelan itu kan? Gua ngangguk. Fajar juga bilang dia denger. Malah, katanya dia semalam mimpi Aldi berdiri di pinggir Sendang. Manggil dia sambil senyum lebar. Aldi bilang, ayo balik, Jar. Lu harus ikut. Fajar kebangun sambil keringet dingin. Dimas juga mimpi mirip. Dia ngelihat Aldi jalan ke arah Sendang sambil bawa tangan seseorang yang buntung. Aldi nengok, mukanya penuh darah, dan bilang, kita yang gak lengkap kalau lu gak ikut. Gue merinding dengar ceritanya. Gue sendiri juga mimpi. Dalam mimpi gue berdiri di pinggir Sendang, lihat Aldi duduk di atas batu. Dia ngeliatin gue, senyum, terus bilang, Rian, jangan ninggalin gue sendirian. Paginya gue bangun, baju gue basah kuyup sama keringat padahal AC nyala. Dan entah kenapa bau amis darah kayak masih nempel di hidung gue. Hari-hari berikutnya makin kacau. Fajar, dia bilang dia ngeliat Aldi duduk di pojokan kamarnya malam-malam. Kadang Aldi cuma senyum, kadang Aldi bisik-bisik balik ke Sendang. Dimas juga jadi gampang marah, gampang nangis sendiri. Badannya kurus, matanya hitam kayak kurang tidur. Gue juga sama. Tiap malam, selalu kebangun pas jam 12, pas banget tengah malam. Dan selalu ada suara gamelan dari luar jendela kamar gue. Gue pernah nekat ngintip, dan gue sumpah lihat bayangan putih berdiri di bawah pohon mangga depan rumah gue. Nggak ngapa-ngapain, cuma berdiri sambil kepala miring. Gue udah nyoba ngomong ke orang rumah. Nyokap gue nyuruh banyakin doa, ayah gue juga bilang jangan mikir aneh-aneh. Tapi nggak ngefek. Puncaknya malam itu, Fajar nelpon gue jam 12 malam. Suaranya panik, nafasnya ngos-ngosan. Bro, Aldi di depan rumah gue. Gue kaget. Hah?
Serius lo? Dia cuma bilang, dia berdiri di depan pagar. Dia senyum. Gue langsung nyamperin rumah Fajar naik motor. Gue sampai sana, Fajar udah di luar rumah, mukanya pucat banget, tangan gemeter. Dia bilang tadi dia di situ, gue sumpah. Tapi pas gue lihat udah nggak ada siapa-siapa. Dimas juga datang, mukanya kacau. Dia bilang dia juga dengar Aldi bisik di kupingnya, balik ke Sendang. Akhirnya malam itu kita bertiga ngumpul lagi, duduk di trotoar dekat lapangan bola. Gue bilang, bro, gue nggak tahan lagi. Kita harus lakuin sesuatu. Aldi minta kita balik, kan? Fajar awalnya nolak, dia takut banget. Tapi Dimas bilang, kalau kita nggak balik, kita malah bisa ikut ketarik. Gue nggak mau mati sia-sia, bro. Gue juga nggak tahu apa yang benar. Tapi makin lama, rasa bersalah gue makin besar. Aldi hilang gara-gara kita ikut dia ke Sendang. Gue juga nggak mau tiap malam dihantui. Akhirnya kita sepakat, besok malam kita balik ke Sendang Setan. Malamnya sebelum berangkat gue pamit sama nyokap. Gue cuma bilang mau nginep di rumah temen. Nyokap ngeliatin gue lama, matanya kayak khawatir banget. Gue cuma senyum kecil, tapi hati gue deg-degan setengah mati. Jam 11 malam kita bertiga ketemuan di jalan setapak menuju Sendang. Suasana malam satu Suro lagi. Bulan purnama terang banget tapi rasanya dingin dan kosong. Langkah kita berat banget. Tiap kali kaki gue nginjek kerikil, bunyinya kayak terlalu keras. Angin juga aneh, kayak bisik-bisik di kuping gue. Dimas jalan paling depan, bawa senter kecil. Fajar di tengah, gue paling belakang. Pas nyampe deket Sendang, bau amis itu langsung nyambut kita lagi. Bau darah basi yang nyengat banget, sampai bikin mual. Gue lihat air Sendang masih sama, hitam, tenang, kayak ngumpetin sesuatu. Dan bener aja, gak lama suara gamelan itu muncul lagi. Pelan tapi lama-lama makin keras. Suara gong, kendang, angklung. Kayak ada yang lagi latihan gamelan di tengah Sendang. Gue gemeter, keringet dingin ngucur di leher. Tiba-tiba kabut tipis muncul di atas air. Dari kabut itu perlahan muncul bayangan Aldi. Dia duduk di batu deket Sendang. Rambut acak-acakan. Mukanya pucat, matanya kosong. Bibirnya masih sobek. Aldi cuma ngeliatin kita terus bilang pelan, balik. Kalian harus ikut. Fajar mundur, mukanya pucat. Gue nggak mau, Aldi. Gue nggak mau mati. Tapi Aldi berdiri, tangannya ngelambai ngajak kita deket. Suara gamelan makin keras. Air Sendang mulai beriak. Dari dalam air muncul lagi sosok-sosok serem. Anak kecil tanpa muka. Perempuan buntung, lelaki kepala botak penuh luka. Mereka berdiri di atas air nari-nari pelan. Gue mau lari tapi kaki gue berat banget kayak ada yang narik dari belakang. Dimas juga gemeter, matanya kosong. Fajar jatuh berlutut nangis. Tiba-tiba Aldi jalan ke arah kita. Jalannya pelan, kepalanya miring. Ikut, katanya suaranya kayak bisikan angin. Gue coba lawan rasa takut gue. Gue teriak, Aldi sadar bro, kita temen lo. Aldi berhenti sebentar, matanya kayak normal tapi cuma sebentar. Terus dia senyum lagi. Senyum lebar sampai bibirnya sobek lebih panjang. Darah netes dari sudut mulutnya. Aldi angkat tangan dan semua sosok di Sendang juga ngangkat tangan. Mereka teriak, suara mereka keras banget kayak ribuan orang jerit bareng. Gue tutup kuping tapi suara itu tetap masuk. Fajar jatuh pingsan. Dimas tiba-tiba maju ke depan, matanya kosong kayak kesurupan. Dia jalan ke arah Aldi. Gue tarik tangan Dimas, bro jangan. Tapi dia lebih kuat. Dimas loncat ke dalam Sendang. Air muncrat merah kayak darah. Gue teriak, Dimas! Tapi Dimas nggak muncul lagi. Air Sendang jadi merah total. Aldi ngeliatin gue, senyumnya makin lebar. Lu juga harus ikut Rian, katanya. Gue mundur pelan. Badan gue gemeter. Tapi kaki gue berat banget kayak ada rantai gaib narik gue. Dan saat itu suara gamelan berhenti. Aldi ngelangkah ke arah gue. Tangannya mau nyentuh gue. Gue bisa cium bau anyir darahnya. Baunya nyelekit sampai ke otak gue. Tiba-tiba Fajar bangun teriak keras sambil baca doa. Suaranya serak tapi lantang. Aldi mundur, mukanya kayak kebakar hitam. Sosok-sosok lain juga jerit kayak kesakitan. Gue dapat tenaga, gue tarik Fajar. Kita lari, napas gue sesak, kaki gemeter, air mata gue ngucur sendiri. Gue gak berani nengok ke belakang. Suara jeritan mereka ngikutin kita sampai keluar jalan setapak. Begitu sampai deket kampung, semua suara hilang. Gue jatuh terduduk, lemas. Fajar nangis, gue juga. Kita nyebut nama Dimas, tapi dia gak balik. Besoknya, warga nyari Dimas di Sendang. Gak ketemu apa-apa. Cuma bau amis masih kerasa. Dimas gak pernah balik, sama kayak Aldi. Kita berdua, gue dan Fajar, cuman bisa nyesel dan takut. Sampai sekarang, tiap malam satu Suro, suara gamelan itu masih suka muncul di mimpi gue. Kadang gue lihat Aldi dan Dimas duduk di batu dekat Sendang, senyum lebar sambil manggil gue. Dan gue tahu suatu hari, mungkin giliran gue yang dipanggil balik ke pesta darah di Sendang Setan. Setelah malam itu, hidup gue benar-benar berubah jadi neraka.
Gue, Rian sama Fajar jadi dua orang terakhir yang masih hidup dan bebas. Aldi sama Dimas udah diambil sama sendang itu. Tapi kebebasan kita juga kayak cuma pura-pura karena setiap malam kita masih dipanggil. Dari luar hidup gue kelihatan normal. Gue masih kerja, masih ketemu orang. Tapi tiap malam mimpi gue selalu sama. Gue berdiri di pinggir sendang. Aldi dan Dimas duduk di atas batu. Mereka senyum lebar nggak wajar. Matanya hitam kosong, bibirnya sobek sampai pipi. Aldi selalu bilang, Rian, lu harus ikut. Kadang Dimas juga bisik, kita nungguin lu. Setiap kali gue bangun, badan gue keringetan, lemes, dan bau amis darah kayak masih nempel di hidung gue. Gue selalu buka jendela, berharap nyium angin malam biar hilang. Tapi angin malam juga kayak bawa bisikan. Fajar pun nggak lebih baik. Dia cerita dia juga mimpi hal yang sama. Malah katanya kadang Aldi dan Dimas datang pas dia lagi setengah tidur, duduk di ujung ranjang sambil senyum. Fajar sampai pernah ngeluh dia takut tidur. Waktu jalan sama Fajar pun, kadang kami ngerasa kayak diikutin. Bayangan putih kadang muncul di kaca mobil, suara gamelan kadang kedengeran samar di telinga pas sore. Gue inget banget suatu malam, gue lagi sendiri di rumah, lampu kamar gue mati sendiri. Pas nyala lagi, di kaca lemari gue lihat ada tulisan kabur, kayak bekas uap. Balik, gue langsung lari keluar kamar, napas gue ngos-ngosan. Waktu itu gue nelpon Fajar sambil gemeter. Dia juga bilang barusan dengar suara ketukan di jendela kamarnya. Padahal kamarnya di lantai 2. Keesokan harinya kita ketemuan lagi di warung kopi. Muka kita berdua pucat, mata hitam banget kayak mayat hidup. Fajar bilang, kita nggak bisa terus kayak gini. Mereka makin deket. Gue juga ngerasa sama. Gue nggak kuat tiap malam dihantui, bro. Tapi apa yang bisa kita lakuin? Aldi sama Dimas sudah nggak ada. Kita nggak bisa nyelamatin mereka. Tapi ada satu hal yang kita sama-sama tahu. Kalau kita nggak ngelakuin apa-apa, kita bakal ketarik juga. Dan gue nggak mau mati kayak gitu. Beberapa hari kemudian, kita mutusin buat datang ke orang pintar, Ustadz di desa sebelah. Namanya Pak Rosid. Orangnya tua, janggut putih, matanya tajam. Waktu kita cerita semuanya, dia diam lama banget. Terus dia bilang, kalian sudah ganggu tempat yang nggak seharusnya kalian ganggu. Apalagi pas malam satu suro, kalian sudah dipanggil dan sekarang sedang dicari. Gue nanya, Pak, ada caranya supaya mereka nggak nyari kita lagi? Pak Rosid narik napas, yang kalian harus minta maaf langsung. Bawa sesaji. Tapi itu juga nggak selalu berhasil. Karena yang kalian ganggu bukan cuma penunggu, tapi kekuatan gaib yang haus darah. Gue sama Fajar saling pandang. Kita harus nyoba. Pak Rosid bikinin sesaji. Ayam cemani, bunga setaman, kemenyan, dan air doa. Dia bilang pergi ke sendang pas sore. Jangan pas tengah malam. Minta maaf sungguh-sungguh. Tapi jangan sekali-kali rekam atau ngeledek lagi. Sore itu kita jalan lagi ke sendang setan. Langit mendung, angin kenceng. Daun bambu goyang kenceng kayak ribuan tangan yang mau narik kita. Gua gemeter, Fajar juga pucat. Tapi kita nekat. Gua bawa sesaji di tangan. Fajar bawa kemenyan sama air doa. Begitu nyampe, bau amis darah langsung nyambut kita lagi. Air sendang kelihatan tenang. Tapi rasanya kayak ada yang ngumpet di bawahnya. Gua ngeliat ke batu tempat Aldi dan Dimas terakhir duduk. Kosong. Tapi aura seremnya kerasa banget. Kita nyalain kemenyan. Asap putih naik pelan. Fajar baca doa sambil terbata-bata, suaranya gemeter. Gue taruh sesaji di pinggir sendang, tangan gue dingin kayak es. Gue ngomong pelan, kami minta maaf. Kami gak bermaksud ganggu. Tolong, lepasin kami. Awalnya hening. Dari balik air muncul dua bayangan putih. Aldi dan Dimas. Gue kaget setengah mati, napas gue berhenti. Aldi ngeliatin gue, senyum tipis. Dimas juga. Aldi bilang, suaranya sayup kayak angin. Gue nangis. Gue nggak bisa, bro. Maafin gue. Dimas maju, mukanya berubah. Dari senyum jadi marah, matanya melotot. Kalian ninggalin gue. Suaranya keras kayak ribuan suara barengan. Tanah di bawah kita getar. Fajar jatuh, kemenyan tumpah. Gue jatuh terduduk. Air sendang berubah jadi merah. Suara gamelan muncul keras banget. Suara jeritan ribuan orang juga kedengeran. Aldi nunjuk gue. Lu juga harus ikut. Gue mundur nangis. Jangan bro. Fajar narik tangan gue. Rian, bangun. Tiba-tiba dari belakang muncul sosok perempuan berkebaya putih. Rambut panjang nutupin muka, tangan panjang kayak ranting. Dia jalan pelan ke arah kita, bau amis makin nyengat sampai bikin gue mau muntah. Dia nyampe di depan gue. Tangannya ngelambai pelan kayak ngajak gue ikut. Gue ngeliat matanya, kosong hitam kayak lubang neraka. Fajar teriak, Rian, jangan lihat matanya. Tapi gue udah gak bisa gerak. Gue lihat diri gue sendiri jatuh. Tapi rasanya kayak badan gue ketinggalan di atas. Gue lihat Aldi sama Dimas berdiri di batu, senyum lebar, ngulurin tangan.
Gue mau nyampein tangan gue, tapi tiba-tiba suara azan maghrib berkumandang dari kejauhan. Semuanya berhenti. Aldi sama Dimas mundur. Sosok perempuan itu jerit keras, kayak kesakitan. Suara gamelan hilang. Fajar narik gue keras-keras, "Rian, cepet!" Gue jatuh telentang. Napas gue ngos-ngosan, badan gue dingin. Gue bangun masih gemeter. Fajar juga. Kita lari keluar dari sendang, ninggalin sesaji. Gue nggak peduli lagi. Begitu nyampe jalan desa, azan masih berkumandang. Gue nangis, Fajar juga. Kita berdua masih hidup. Tapi kayaknya cuma soal waktu. Malam itu, gue tidur di rumah Fajar. Kita berdua diem. Gue masih kebayang muka Aldi sama Dimas. Fajar bilang, "Bro, lu nyadar nggak? Terega sebenarnya nyuruh kita balik. Tapi kalau kita balik, kita bakal ketarik juga." Gue ngangguk, "Iya, dan kayaknya kita nggak bisa lepas selamanya." Fajar jatuh sakit. Badannya panas tinggi, tapi anehnya dia ngeluh kedinginan. Dia ngomong sendiri pas tidur, kayak ngobrol sama Aldi. "Gue bakal nyusul lo, tungguin," katanya. Fajar meninggal 2 hari kemudian. Dokter bilang kena infeksi paru-paru mendadak. Tapi gue tahu, bukan cuma sakit biasa. Dia dipanggil juga. Sekarang tinggal gue sendiri. Setiap malam satu suro, suara gamelan masih suka muncul. Kadang gue dengar suara Aldi di kamar gue. "Rian, giliran lo." Gue hidup kayak orang setengah mati. Gue nggak punya teman lagi. Kadang gue ngerasa nyawa gue cuma nunggu dipanggil. Kadang gue lihat bayangan Aldi dan Dimas di cermin. Senyum lebar, ngulurin tangan. Dan sekarang, malam satu suro bakal datang lagi. Gue nggak tahu bro, apa gue bakal kuat. Atau akhirnya gue juga ikut pesta darah di sendang setan. Karena ada hal-hal yang nggak boleh kita ganggu. Dan kalau kita nekat, kita harus bayar dengan nyawa. Jadi kalau lu dengar cerita ini, jangan pernah datang ke sendang setan. Jangan pernah. Karena kalau lu nekat, lu bakal nyium bau amis darah itu juga. Dan kalau lu udah dengar suara gamelan, lu nggak bakal bisa balik lagi. Terima kasih telah menonton cerita horor ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Wassalam.